Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Prihandani Wulandari MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 2 dengan kode mata kuliah GSD 2012 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah pembelajaran IPA SD membahas konsep, prinsip, dan implementasi pembelajaran IPA di sekolah dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kurikulum merdeka. Materi yang dipelajari meliputi hakikat pembelajaran IPA SD, keterampilan proses sains, teori-teori belajar yang mendasari pembelajaran IPA, berbagai pendekatan dan model pembelajaran IPA, analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, identifikasi miskonsepsi pada materi IPA SD, pengembangan media dan alat peraga, serta penyusunan instrumen asesmen yang valid dan autentik. Selain itu, mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk merancang pembelajaran IPA yang inovatif melalui pengembangan modul ajar IPA SD berbasis kurikulum merdeka yang mengintegrasikan model pembelajaran, media, dan asesmen sebagai produk akhir mata kuliah ini. Mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK yang dicapai meliputi kemampuan menganalisis teori belajar, mengevaluasi pendekatan pembelajaran, mengembangkan media dan alat peraga, merancang pembelajaran IPA, serta menyusun instrumen asesmen dan mengembangkan modul ajar IPA SD berbasis kurikulum merdeka. Proses pembelajaran menerapkan prinsip Outcome Based Education atau OBE melalui 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, dosen menyediakan rancangan pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, modul perkuliahan, serta berbagai sumber belajar yang dapat diakses mahasiswa melalui sistem Edlink Unuga. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka melalui presentasi interaktif yang didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, simulasi, media digital interaktif, aplikasi kuis seperti Quizizz atau Wordwall, Canva, serta demonstrasi menggunakan media dan alat peraga IPA untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa. Komponen interaction diwujudkan melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan melibatkan diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, refleksi, kolaborasi, praktek pengembangan media, serta kegiatan peer review. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga secara aktif menganalisa permasalahan pembelajaran IPA di sekolah dasar, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, serta menghasilkan produk pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, untuk komponen asesmen dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, analisis kasus, telaah kurikulum, pengembangan media pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan instrumen asesmen, presentasi, serta penilaian proyek individu maupun kelompok yang dilengkapi dengan rubrik penilaian yang analitik. Adapun asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester yang mengukur penguasaan konsep dan kemampuan analitis mahasiswa, serta ujian akhir semester yang dilakukan dalam bentuk micro-teaching menggunakan modul ajar yang telah dikembangkan sebagai bukti pencapaian keseluruhan capaian pembelajaran mata kuliah. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL yang dipadukan dengan Case Based Learning atau CBL. Melalui pendekatan ini, mahasiswa secara bertahap mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif hingga menghasilkan modul ajar IPA SD sebagai luaran utama mata kuliah ini. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas buku-buku teks nasional dan internasional yang relevan dengan pembelajaran IPA SD, kurikulum merdeka, asesmen pembelajaran, media pembelajaran, serta artikel-artikel ilmiah bereputasi nasional maupun internasional terbitan 5 tahun terakhir.
Penggunaan referensi mutakhir diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan materi media dan alat peraga IPA pada pertemuan 6. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah kali ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu nih untuk berdoa dimulai. Selesai. Oke. Untuk hari ini mata kuliah pembelajaran IPA SD ini sudah memasuki pertemuan ke-6 di Mbak Mas sesuai dengan rencana perkuliahan kita di awal, bahwasanya di pertemuan ke-6 ini nanti kita akan mempelajari tentang media dan juga alat peraga IPA. Oke, sebelum kita masuk ke materi, masih ingatkah untuk pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ini, Mbak Mas? Apa itu? Miskonsepsi. Oke, untuk miskonsepsi itu apa itu? Miskonsepsi adalah konsep yang betul sekali, konsep yang keliru. Jadi di sini siswa beranggapan bahwa konsep yang dia peroleh itu sudah benar, tetapi kenyataannya konsep yang dia peroleh itu masih keliru atau masih salah. Seperti ini. Oke, baik. Untuk miskonsepsi itu sendiri ini bisa diminimalisir. Salah satunya itu adalah dengan cara apa? Dengan cara penggunaan media atau alat peraga. Oke. Selanjutnya di sini ada 4 gambar. Kira-kira ini gambar apa ya, Mas? Gambar apa? Global. Terus selanjutnya ini apa? Model paru-paru atau pernafasan manusia gitu ya. Oke, jadi dari keempat ini itu masuk ke dalam apa? Media pembelajaran. Betul sekali, media pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya, mengapa guru IPA itu membutuhkan sebuah media? Kira-kira karena apa? Betul sekali, mempermudah proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 gambar nih, Mbak Mas. Yang atas itu adalah guru tanpa menggunakan media, dan yang bagian bawah ini adalah guru dengan menggunakan media. Dari kedua gambar yang ada di layar, kira-kira mana yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar? Yang bawah. Alasannya kenapa ini? Karena menampilkan media visual. Dengan menampilkan media visual itu bagaimana? Dari segi siswa? Betul sekali, siswa lebih mudah menerima materi. Oke, jadi di sini yang bagian bawah nih, kita setuju semua ya, yang bagian bawah itu pastinya akan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan perkuliahan pada hari ini. Jadi nanti setelah Anda semua mengikuti perkuliahan pada hari ini nanti diharapkan Anda semua yang pertama mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran dan alat peraga IPA SD. Yang kedua itu adalah mampu mengidentifikasi fungsi media dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, menganalisis karakteristik berbagai media pembelajaran IPA SD.
adalah menentukan kelayakan suatu media pembelajaran berdasarkan kriteria akademik, dan yang kelima itu adalah mereview media atau alat peraga IPA NJ secara kritis berdasarkan aspek fungsi, kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian dengan materi. Itu adalah tujuan perkuliahan pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi nih, Mbak Mas semua. Yang pertama itu adalah media pembelajaran. Jadi di sini media itu berasal dari kata medium. Artinya itu adalah perantara. Sehingga dapat dikatakan untuk media pembelajaran itu adalah segala sesuatu. Jadi semua segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Menyalurkan pesan sehingga nantinya mampu merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga minat peserta didik sehingga proses pembelajarannya itu menjadi lebih efektif. Nah, di sini untuk menurut ARSA di tahun 2023, media pembelajaran itu merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk memperjelas penyampaian materi kepada pesertanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran itu semua alat atau segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk apa? Untuk mentransfer materi yang nantinya akan diajarkan oleh guru. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan media pembelajaran dan juga alat peraga? Monggo silakan angkat tangan. Ya, sekarang Mas siapa ini? Mas Fahmi. Oke, silakan Mas Fahmi. Terkait dengan media pembelajaran itu masih luas, artinya masih bisa semua hal yang bisa digunakan itu bisa menjadi media pembelajaran. Sedangkan untuk alat peraga sudah mengerucut dan biasanya berbentuk fisik nyata. Oke, terus sekali nih yang dijelaskan oleh Mas Fahmi tadi bahwasannya untuk media pembelajaran itu semua sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran itu masuk ke dalam media pembelajaran. Nah, sedangkan untuk alat peraga ini bagian dari sebuah media pembelajaran. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke fungsi media pembelajaran IPA. Jadi di sini menurut Levy and Nance, ini media itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi atensi. Attention please. Atensi berarti apa? Perhatian. Nah, jadi di sini fungsi atensi itu sendiri itu adalah menarik perhatian siswa. Sebagai contoh, guru masuk ke kelas membawa torso. Torsonya kan besar ya, bawanya kayak gini. Oke, pastinya yang awalnya kelasnya ramai, kemudian guru bawa torso, otomatis kan dia itu langsung tertarik ke siapa? Ke mana? Ke torsonya kan ya. Nah, ini masuk ke dalam fungsi yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik perhatian siswa sehingga kelasnya itu menjadi hening gitu ya. Pastinya banyak pertanyaan yang muncul oleh siswa. Itu seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah fungsi afektif. Afektif itu kan sikap kan ya. Nah, sehingga di sini untuk fungsi afektifnya itu sendiri itu adalah membangkitkan minat dan motivasi belajar. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah fungsi kognitif. Jadi di sini untuk fungsi kognitif itu adalah membantu memahami konsep abstrak. Sebagai contoh, untuk torso itu kan apa sih? Gambaran dari bagian tubuh manusia tapi bagian dalam gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita tanpa menggunakan torso gitu ya, nah kita kan nggak tahu nih bagian dalamnya kita itu seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Nah, apa itu fungsi kompensatoris? Itu adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Untuk selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran kita. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat yang bisa kita sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Untuk yang kedua adalah mengurangi verbalisme. Terus selanjutnya yang ketiga adalah membuat pembelajaran lebih konkret. Terus selanjutnya ada meningkatkan retensi belajar, kemudian memudahkan guru menjelaskan konsep abstrak, kemudian menciptakan pembelajaran aktif. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Mas siapa? Fajar. Oke, Mas Fajar, apa yang mau ditanyakan? Itu yang meningkatkan retensi belajar apa ya? Oke, ya, jadi di sini untuk meningkatkan retensi belajar. Retensi itu apa sih? Retensi itu adalah memori jangka panjang. Jadi di sini dengan adanya media
media pembelajaran diharapkan materi yang disampaikan oleh gurunya yang kemudian nanti diingat di dalam memori jangka panjangnya si anak atau si peserta didik guru, yang kemudian nanti sewaktu-waktu pada saat mempelajari hal yang sama itu nanti memorinya itu bisa dipanggil kembali. Jelas Mas Fajar? Jelas. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini adalah karakteristik media pembelajaran IPA. Jadi di sini untuk media IPA yang baik itu harus memenuhi karakteristik. Pertama itu apa? Yang pertama adalah menarik. Nah, jadi di sini menarik itu maksudnya adalah di sebuah media pembelajaran itu wajib memiliki warna, bentuk, tampilan yang menarik. Dan untuk yang kedua itu sederhana. Maksudnya sederhana itu apa? Sederhana itu adalah tidak rumit untuk digunakan. Terus selanjutnya untuk yang ketiga itu aman. Jadi tidak membahayakan siswa. Terus selanjutnya tahan lama. Maksudnya tahan lama bagaimana? Media yang digunakan atau media yang dibuat itu nanti bisa digunakan kembali di tahun-tahun setelahnya. Yang kemudian untuk yang terakhir itu adalah wajib sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini dengan penggunaan media pembelajaran IPA diharapkan media tersebut itu harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Jadi ada 6 jenis media pembelajaran. Yang pertama itu adalah media visual. Visual itu apa sih Mbak Mas? Gambar yang bisa diapakan? Dilihat, yang bisa dilihat. Contoh dari media visual itu sendiri itu adalah gambar, poster, kemudian foto, terus contoh yang lain lagi itu adalah peta konsep. Nah itu kan masuk ke dalam media visual. Terus selanjutnya untuk yang kedua adalah media audio. Kalau tadi visual itu adalah dengan menggunakan mata, kalau audio dengan menggunakan apa? Tidak mendengar, betul sekali. Terus selanjutnya yang ketiga adalah media audio visual. Ini adalah gabungan antara apa? Antara media visual dan juga media audio, betul sekali. Selanjutnya yang keempat itu adalah media real atau realia. Real itu apa sih? Nyata ya, sehingga di sini objeknya itu objek asli yang nantinya digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, contohnya apa? Contohnya daun, bunga, batang, itu yaitu untuk mengetahui materi apa? Bagian-bagian tuh tumbuhan, terus ada tanah, serangga, gitu ya. Itu nanti bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk proses pembelajaran sebagai media pembelajaran. Itu seperti itu. Terus selanjutnya untuk yang kelima itu adalah media model. Contohnya apa? Contohnya adalah model jantung, model paru-paru, model tata surya. Itu adalah contoh dari media model. Dan yang terakhir itu adalah multimedia interaktif. Nah, terus selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran kita. Jadi di sini sebelum kita menentukan media apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, itu guru itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ya, yang kedua itu materi itu juga harus disesuaikan ya. Nah, terus selanjutnya sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, yang keempat itu harus wajib mudah digunakan, ya praktis gitu ya. Terus selanjutnya efisien juga. Maksudnya efisien itu apa? Efisien itu adalah untuk mempermudah guru dalam mengajar gitu ya. Jadi di sini suatu media ini dikatakan layak itu apabila memenuhi beberapa aspek. Media itu dikatakan layak dari segi materi itu harus dan wajib sesuai dengan konsep IPA gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang kedua itu dari segi bahasa. Bahasa itu wajib mudah dipahami. Jadi disesuaikan juga dengan karakteristik siswa gitu ya. Siswanya itu siswa kelas berapa nih? Nah, oke, untuk materi ini kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita coba agendakan untuk tugas diskusi kelompok ya. Untuk kelompoknya masih sama seperti di minggu kemarin. Jadi di sini ini adalah sebuah
apa, terus selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari media ini itu apa, dan juga analisis kelayakan media IPA tersebut. Oke, silakan untuk bisa berkelompok, kelompoknya masih sama. Untuk waktunya saya berikan waktu 15 menit, ya. Untuk waktu kita mulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik, untuk waktu sudah 15 menit, ya. Monggo untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Monggo untuk siapa ini yang mau presentasi kelompok 1 bisa perwakilannya maju ke depan. Jadi di sini kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, apa fungsi media IPA tersebut? Yang pertama itu menjelaskan struktur dan letak organ tubuh manusia, khususnya sistem pernapasan. Yang kedua, membantu siswa memahami materi secara konkret dan visual. Lalu, jelaskan kelebihan dan kekurangan media IPA tersebut. Kelebihannya, yang pertama, bentuk nyata dan menarik. Yang kedua, memudahkan siswa memahami letak organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Lalu, kekurangannya yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, mudah rusak jika sering digunakan. Yang ketiga, jumlah biasanya terbatas sehingga tidak semua siswa dapat mengamati secara dekat. Soal yang terakhir, soal nomor 3, analisis kelayakan dari media IPA tersebut. Dari kelompok kami menganalisis bahwa media ini layak digunakan dalam pembelajaran IPA karena sesuai dengan materi disebutkan manusia, mudah diamati dan menarik perhatian siswa, dan membantu memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Namun penggunaannya perlu disertai penjelasan dulu agar pembelajaran lebih efektif. Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan atau mungkin sanggahan dari kelompok yang lain? Sanggahan, oke, monggo silakan. Poin yang pertama tadi fungsi media IPA ya. Ya. Sanggahannya itu media hanya membantu memahami struktur organ tubuh. Nah, tetapi tidak dapat menjelaskan fungsi organ secara langsung sehingga perlu didukung media pembelajaran lain. Oke, ya, terima kasih atas sanggahannya dari kelompok 1. Apakah ada jawaban dari sanggahan tersebut? Oke, sudah cukup. Ya, baik. Tepuk tangan dulu ini untuk kelompok. Terima kasih untuk Mas Yuda ya sudah menambahkan atau menambah terkait tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Kita lanjut nih. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Monggo silakan bisa di-scan untuk masing-masing mahasiswa. Iya. Lanjut ya. Terus lanjut ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, kita lihat ya. Kira-kira siapa nih? Ya, mendapatkan nilai yang terbaik. Wah, Mbak Desi, tepuk tangan dulu. Siapa ini? Nama siapa ini? Dani. Oke, silakan berkata. Oke, bagaimana untuk perkuliahan hari ini? Apakah happy? Happy ya. Baik, kita lanjut ke refleksi ya. Jadi di sini apa sih yang pengetahuan baru ya yang kalian peroleh pada perkuliahan hari ini? Kelebihan dan kekurangan media. Kelebihan dan kekurangan media. Terus apa lagi? Ciri-ciri dari media pembelajaran. Apa lagi Kak? Manfaat. Terus sekali. Terus apa lagi? Karakteristik. Jadi di sini itu adalah pengetahuan baru ya pembelajarannya. Oke, selanjutnya media apa yang paling efektif nih untuk pembelajaran IPA SD? Oke,
Kira-kira media apa sih yang paling efektif ya dalam belajar IPA-SD? Media ya? Disesuaikan. Disesuaikan dengan apa saja? Oke, betul sekali ini. Sekarang kita masuk ke tugas individu ya. Jadi di sini nanti mohon setelah ini masing-masing mahasiswa itu bisa menganalisis satu media ataupun alat peraga. Yang pertama itu wajib ada identitas dari media atau alat peraga yang dipilih ya. Yang kemudian nanti dilanjutkan dengan materi IPA apa nih yang mendukung atau yang didukung oleh media yang sudah dipilih ya. Terus selanjutnya harus ada penjelasan fungsi dari medianya itu apa, kemudian kelebihan medianya itu apa, selanjutnya ada kekurangan medianya itu apa saja, kemudian harus wajib ada analisis kesesuaian dengan karakteristik peserta didik di tingkat sekolah dasar, dan juga ada analisis kelayakan media ya, berdasarkan aspek materi, tampilan, teknis, keamanan, dan juga efektivitas. Dan jangan lupa nanti di akhir itu wajib ada dokumentasi berupa foto atau sketsa dari media. Nah, untuk tugas individu ini nanti di-upload atau dikumpulkan di admin ya, admin masing-masing mahasiswa 1 hari sebelum perkuliahan selanjutnya. Paham semuanya? Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk tugas individu? Jelas nih? Oke, kalau jelas, ini untuk materi selanjutnya atau materi pertemuan berikutnya itu adalah sesuai dengan rencana kita di awal ya, di pertemuan ke-7 nanti akan ada tugas proyek ya, yaitu pembuatan sebuah alat peraga untuk menyampaikan materi IPA di sekolah dasar. Kemudian nanti silakan bisa dikoordinasikan antar masing-masing kelompok untuk alat dan bahannya ya. Jadi di sana bisa dikoordinasikan siapa-siapa saja yang membawa alat dan bahannya gitu ya. Kemudian nanti dibawa pas pada saat minggu depan di pertemuan ke-7. Begitu mungkin. Jadi untuk minggu depan kita coba buat tugas proyek ya, yaitu pembuatan sebuah alat peraga IPA. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Kalau misalkan sudah cukup, mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD pada program studi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.